Yang pertama mengenai surat perjanjian ini, anak kita Bosra Yohanes Sinaga, betul ya namanya, putra dari Bapak Magien Sinaga, ya. Kemudian alamat di di apartemen Cikditiro nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, betul. Dengan Geovita Kalista Ruli, L-nya 2 ya. Putri dari Bapak Yongki Sanderson, betul ya. Dan Ibu Tan Suliani. Mohon maaf tadi dari pihak anak kita Bosra, Ibu Afriani Boru Siombi, Ibu. Kemudian alamat Jalan Alamanda Indah 1, Blok QB, nomor 2 Bekasi untuk Geovita Kalista. Baik. Kemudian untuk mempelai laki-laki lahir di tanggal 13 Desember 1997, dibaptis 26 Desember tahun 2003, katekisasi CD 25 Desember tahun 2015. Untuk mempelai perempuan lahir 30 April tahun 1997, dibaptis 5 Desember 2021, katekisasi CD 5 Desember 2021. Itu nanti ini tidak lagi kita revisi, berarti sudah sesuai semua ya Bapak Ibu. Dan yang tanggal lahirnya 13 Desember 1997. Ya betul, 13 Desember 1997. Ya, dibaptis 26 Desember 2003, CD 25 Desember 2015. Betul ya? Oke. Ada lagi yang mau diperbaiki? Sudah ya? Nah, ini nanti akan saya bacakan juga di dalam berita ya. Nanti tinggal tanda tangan saja. Baik, kita akan tadi sudah diterangkan detailnya. Kita akan mulai. Ada lagi yang ditambahkan dari info yang lain? Dari pihak orang tua belum tahu dirinya di mana. Oh ya, nanti untuk orang tua di ada di acara nomor 4C sudah bawa ada acara. Sudah ya. Nanti kedua orang tua nanti akan saya tanyakan juga. Mohon berdiri di bangku aja gitu, di depan. Pada sore hari ini kami bermaksud untuk beribadah dalam ikat janji atau batu polon dari Bosra Yohanes Sinaga dengan Geovita Kalista Ruli. Tuhan, kiranya Kau memimpin acara batu polon ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kau sertai kami Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini. Kau juga mau memberkati Inang Pendeta Rita yang akan membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Begitu juga dengan si Ketua Glorio Sihaan yang akan memimpin ibadah pertukuran pada sore hari ini. Sertai Tuhan selalu dalam firman tangan-Mu, di dalam anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah partupolon, perjanjian nikah. Mari kita duduk dengan tenang, mengikuti prokes dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak. Dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk meminta hikmat Tuhan. Kita bernyanyi dari NKB nomor 3, ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Putranya kudus.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, hanya kepadamu kami patut bersyukur. Engkau selalu setia memelihara hidup kami. Berkat dan kasih karunia-Mu melimpah bagi kami setiap hari. Saat ini kami juga bersuka cita karena kedua saudara kami, Bosra Yohanes Sinaga dengan Geovita Kalistaruli, bersama-sama orang tua dan para saksi-saksi di hadapan jemaat yang berkumpul di sini dan di hadapan Tuhan melaksanakan perjanjian nikah. Teguhkanlah cinta kasih mereka ya Tuhan. Perkenankanlah keluarga mereka kelak menjadi keluarga yang berbahagia dan bersukacita sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah keluarga mereka dan kedua belah pihak keluarga menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah juga ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari NKB 143 ayat 1 dan 2, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak lupa, tak berombongan di jiwaku. Kalau lambat hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Tidakkah aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu, kau tidakkan aku lupakan. Penolongmu, yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak lupakan dengan sukacita. Silakan duduk. Sekarang saya akan membacakan tentang penjelasan perjanjian nikah atau partupolon. Sesuai ketentuan yang dilakukan dalam gereja HKBP, sebelum dilangsungkan ibadah pemberkatan nikah, maka terlebih dahulu diadakan ibadah partupolon atau perjanjian nikah. Sesuai dengan namanya, partupolon atau perjanjian nikah merupakan janji kedua calon di hadapan Tuhan, keluarga, dan jemaat secara langsung, bahwa mereka bersepakat untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan sesuai dengan iman Kristiani. Maksud dan tujuan adalah untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi, memastikan bahwa mereka adalah calon pengantin yang saling mencintai dan saling mengasihi untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis. Di partupolon, perjanjian nikah inilah diadakan pengecekan kelengkapan persyaratan, antara lain surat-surat baptisan, CD, dan surat pengantar dari gereja dari salah satu calon pengantin yang bukan dari HKBP setempat,
apabila salah satu pengantin dari gereja lain. Dalam perjanjian nikah ini ikut ditandatangani tidak hanya oleh kedua calon pengantin dan juga kedua belah pihak orang tua dan saksi dari keluarga dan sintuawik masing-masing. Setelah selesai diadakan partupolon, perjanjian nikah, maka gereja wajib mengumumkannya melalui warta jemaat pada setiap kebaktian umum sebanyak 2 kali hari Minggu. Jika hanya diwartakan 1 kali sekaligus, yaitu pengumuman 1 dan 2, karena ada alasan tertentu. Hal ini agar jemaat turut mendoakan rencana pernikahan tersebut dan juga untuk memberi kesempatan kepada warga jemaat ataupun pihak umum apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan dan tidak sesuai dengan aturan dan persyaratan janji yang telah diucapkan. Mereka dapat mengajukan keberatan kepada gereja. Dalam keadaan demikian, maka harus diselesaikan terlebih dahulu di antara keluarga, baru dapat dilaksanakan pemberkatan pernikahan. Demikian penjelasan mengenai partupolon atau perjanjian nikah untuk dapat dipahami dan ditandatangani bersama. Untuk itu kita akan membacakan surat perjanjian nikah. Saya mengundang calon pengantin untuk berdiri. Silakan dipegang ya. Surat perjanjian Kuria Kristen Batak Protestan nomor 016/SP/HKBP Menteng/12 tahun 2021. Bosra Yohanes Sinaga, putra dari Bapak Magjen Sinaga, Ibu Afriani Boru Sihombing, alamat apartemen Cikditiro nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat. Gereja HKBP Menteng, Resort Menteng, Jakarta. Dengan tunangannya Giovita Kalista Ruli, putri dari Bapak Yongki Sanderson, Ibu Tan Suryani. Alamat Jalan Alamanda Indah 1, Blok QB nomor 2, Bekasi. Gereja HKBP Menteng, Resort Menteng. Melaksanakan perjanjian atau ikat janji dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini. Dengan segala kebulatan hati, kami hendak melangsungkan perkawinan. Kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan orang Kristen. Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian. Dan kami akan seia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan. Status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses perkawinan kami, maka kami harus lebih dahulu menyelesaikannya dan kemudian memohon dilaksanakan pemberkatan nikah. Saya akan membacakan data-data dari kedua mempelai. Mempelai laki-laki, Bosra Yohanes Sinaga, lahir 13 Desember 1997, dibaptis 26 Desember tahun 2003, katekisasi Sidi 25 Desember tahun 2015. Mempelai perempuan, Giovita Kalista Ruli, lahir 30 April 1997, dibaptis 5 Desember tahun 2021, katekisasi Sidi 5 Desember tahun 2021. Saya akan menanyakan kesediaan kedua calon mempelai dan juga nanti orang tua. Pertanyaan kedua calon mempelai dan keluarga. Silakan dilihat. Apakah data-data yang saya bacakan tadi sudah
benar semua? Calon mempelai pria, Ya, sudah benar. calon mempelai wanita. Iya, sudah benar. Apakah ada yang kurang tepat atau kurang lengkap yang perlu ditambah, dikurangi, atau diperbaiki? Apabila sudah lengkap, dijawab semua sudah lengkap. Semua sudah lengkap. Semua sudah lengkap. Terima kasih. Sekarang pertanyaan bagi calon mempelai laki-laki Saudara Bosra Yohanes Sinaga. Apakah saudara bersungguh-sungguh akan menikah dengan saudari Geovita Kalista Ruli? Jawablah, ya saya bersungguh-sungguh. Iya, saya bersungguh-sungguh. Apakah saudari Geovita Kalista Ruli adalah satu-satunya calon istri saudara saat ini? Jawablah, iya benar. Iya, benar. Apakah saudara masih ada hubungan atau ikatan dengan wanita lain selain saudari Geovita Kalista Ruli? Tidak ada. Terima kasih. Sekarang saya akan bertanya kepada calon mempelai wanita. Saudari Geovita Kalista Ruli, apakah saudara sungguh-sungguh akan menikah dengan saudara Bosra Yohanes Sinaka? Jawablah, ya saya bersungguh-sungguh. Ya, saya bersungguh-sungguh. Apakah saudara Bosra Yohanes Sinaga adalah satu-satunya calon suami saudara saat ini? Jawablah, ya benar. Ya, benar. Apakah saudara masih ada hubungan atau ikatan dengan laki-laki lain selain dari saudara Bosra Yohanes Sinaga? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Sekarang saya akan menanyakan kepada orang tua calon mempelai laki-laki. Saya mohon kedua orang tua untuk berdiri. Kepada orang tua calon mempelai pria, apakah Bapak Ibu mengetahui ada yang menjadi penghambat untuk rencana pernikahan kedua mempelai? Tidak ada. Baik. Terima kasih. Saya bertanya kepada calon mempelai wanita, apakah Bapak Ibu mengetahui ada yang menjadi penghambat untuk rencana pernikahan kedua calon mempelai ini? Tidak ada. Baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Sekarang kita akan menandatangani surat perjanjian nikah. Surat perjanjian nikah sudah ada di depan saya. Yang pertama saya akan berikan kepada mempelai laki-laki Bosra Yohanes Sinaga. Terima kasih. Sekarang saya memberikan kepada calon mempelai wanita Geovita Kalista Ruli. Terima kasih. Saya memohon kepada orang tua dari mempelai laki-laki Bapak Magjen Sinaga untuk menandatangani. Terima kasih. Kepada orang tua dari calon mempelai wanita. Terima kasih. Untuk saksi-saksi dari pihak mempelai laki-laki Bapak Mutiha Sinaga hadir.
kasih. Dari saksi calon mempelai wanita, Ibu Tintin Suryaningsih. Terima kasih. Dari Sintua Wik, saya mohon Sintua Michael. Dan saya sendiri, pejabat gereja yang melaksanakan, Sintua Glorio Siahaan. Demikianlah kita telah menandatangani surat perjanjian pernikahan ini, janji nikah. Sekarang saya akan membacakan rencana pemberkatan. Kita akan membacakan warta pertama di hari Minggu, tanggal 12 Desember tahun 2021. Warta kedua di hari Minggu, tanggal 19 Desember tahun 2021. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu, 8 Januari tahun 2022, jam 9 pagi di HKBP Menteng, Resort Menteng. Demikian surat perjanjian ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ 138 ayat 1. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang dapat kita dengarkan, berita sukacita dalam ibadah perjanjian nikah atau partupolon Bosra Johannes Sinaga dengan Geovita Kalista Ruli Boru Sihombing, gitu ya. Kayaknya boru tulang ini, mirip kayaknya kayak mama ya. Baik, firman Tuhan ini kita ambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 2. Saya baca dulu ayat 1. Sebenarnya ayat 2 nanti. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian firman Tuhan. Bosra, Geovita, hari ini kalian bersama-sama datang dengan keluarga ke rumah Tuhan yang kudus ini. Menyatakan janji bahwa kalian terus akan menjalani kehidupan saling mengasihi. Tidak cerai, seia sekata, sesuai dengan aturan HKBP. Itu tadi yang dibacakan oleh Amang Sintua. Walaupun Amang Sintua Glorio yang membacakan itu, kalianlah sebenarnya yang berjanji. Namun karena posisi hamba Tuhan, Amang Sintua Glorio, dia membacakan untuk kalian. Janji kalian tadi di sana tertulis, kami akan saling mengasihi. Kami tidak akan bercerai. Kami harus seia sekata mengikuti aturan gereja HKBP. Jadi kalau di HKBP memang sebelum ada pemberkatan nikah, itu akan dipertemukan dulu kedua belah pihak. Makanya dikatakan martupol. Berhadapan muka antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kalau sudah berhadapan muka, tidak ada lagi yang disembunyikan. Itu menjadi kebiasaan baik di gereja HKBP. Supaya bersama-sama tahu sama tahu. Jangan ada yang terselubung lagi. Ya. Kalau sudah ketemu yang merbesan, oh yakin dia, oh anak saya hadir di keluarga yang lebih baik. Anak saya akan memperbaiki. Anak saya akan dikasihi. Itulah martupol. Dalam budaya Batak, martupol itu, berjanji itu, martadan itu diikat oleh cinta kasih dari Tuhan. Makanya dibawa ke gereja. Tadinya itu dicatatkan saja di rumah-rumah pendeta atau di rumah pengurus gereja. Tapi semakin kesininya, semakin maju zaman, kita membawanya ke gereja. Namun di tengah kehidupan yang sangat-sangat individualis, agak sulit untuk sehati sepikir. Manusia semakin egois. Zaman menuntut kita untuk terus mandiri secara pribadi. Tapi janji kalian tadi, kami harus saling mengasihi, tidak akan bercerai, seia sekata. Itu sangat sulit, Geovita, Bosra. Tapi kalaupun sulit, bukan berarti kita harus meninggalkannya. Karena kita butuh berkat Tuhan. Butuh penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita bahagia. Maka surat Rasul Paulus mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan masyarakat di Filipi itu memang sudah saling mengasihi. Tetapi belum begitu sempurna.
Kata sempurnakan sukacitaku dengan ini. Penuhkanlah. Sebenarnya sudah ada yang baik. Dan terpuji. Bisa dilakukan oleh jemaat. Kalian juga. Maka haruslah dilanjutkan, dipenuhkan atau disempurnakan. Jangan berhenti, tetapi harus diteruskan. Jadi kalian sudah saling mengasihi selama ini. Nanti kalau konseling pranikah semakin nyata. Sudah berapa tahun berteman, berkenalan, menyesuaikan pikiran, ide, perkataan, ya, untuk saling memahami. Sudah ada dasarnya. Tetapi sempurnakanlah nanti sukacita daripada keluarga. Ini saat yang menggembirakan bagi mama dan bapak. Kalau anaknya sudah ada pasangan, ya tentu itu menambah kekuatan, menambah sukacita. Itu berawal, berdasar dari cinta kasih kalian berdua. Untuk itu sempurnakan, lanjutkan. Tidak hanya sebatas saling mengasihi, saling mencintai pemuda dan pemudi. Tetapi dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Rasul Paulus sudah bersukacita karena sudah ada kepedulian jemaat satu dengan yang lain. Saling membantu. Sudah ada tumbuh rasa kasih. Tapi harus dilanjutkan lagi. Supaya sukacitanya lebih besar lagi. Nasihat ini juga perlu diperhatikan pasangan. Yang mau diberkati Tuhan. Menjadi pasangan. Selama hidup. Sudah ada dasarnya. Sudah ada saling peduli. Saling memperhatikan. Satu dengan yang lain. Selama kalian berteman ya, Geopitaya. Sudah ada respon yang baik. Sudah ada saling pengertian. Sudah ada kasih. Sudah tahu kapan dia marah, kapan dia senang. Sudah saling mempelajari satu dengan yang lain. Supaya mencocokkan diri. Untuk menyempurnakan sesuatu itu perlu banyak persiapan. Untuk menyempurnakan kasih itu perlu banyak persiapan. Makanya ada orang berteman, pacaran 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Ya. Kalau ada berpacaran 1 tahun langsung menikah, wah kaget orang. Kapan itu dibicarain? Jadi kalian sudah saling mengenal selama ini. Sudah ada dasarnya. Cinta kasih. Berapa tahun kira-kira berteman kalian? Ada? 8 tahun. 8 tahun. Waktu yang cukup panjang. Kedipan matanya juga sudah dimengerti ya. Kalau dikedipkan matanya, oh ini lagi marah nih. Atau kalau dipelototin lama gini, oh ini udah mau marah nih. Udah tahu jam-jamnya, hari-harinya. Apa yang menjadi kesukaan dan apa yang tidak bisa dibicarakan. Kalau mau memancing emosi. Udah hebat itu ya. Karena di Jakarta
Karena di kota yang besar banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak sekarang waktu yang dibutuhkan untuk mencocokkan diri dengan pasangan ya. Semuanya harus dipikirkan. Apalagi kita orang Batak ya, Amang Sinaga. Memesan gedungnya saja udah setahun gitu. Jadi kalau belum pasti, padahal udah setahun yang lalu dipesan gedungnya, wah itu jadi masalah. Tapi apa yang diawali dengan banyak persiapan, kematangan persiapan, itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Supaya mereka sehati sepikir, supaya masing-masing menanggung menggunakan karisma, karunia yang diberikan Tuhan kepada masing-masing. Karunia apa yang diberikan Tuhan kepada laki-laki? Karunia apa yang diberikan Tuhan kepada perempuan? Karunia yang diberikan Tuhan kepada perempuan, kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan. Damai. Itu karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada perempuan. Itulah yang harus digunakan. Kalau ada perempuan yang keras suaranya, kencang suaranya, itu akan meruntuhkan berkat Tuhan. Tidak akan datang pujian. Dan semua orang akan menyisihkan. Apa karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang laki-laki? Hikmat, kebijaksanaan. Kalau laki-laki lebih simpel dia berpikirnya, praktis. Kalau menyusahkan jangan dipikir-pikirin. Itu laki-laki. Kuat dia. Kekuatannya itu digunakan untuk mengasihi keluarganya. Bukan untuk bertindak keras. Karunia-karunia, harisma yang diberikan Tuhan, itulah yang harus digunakan setiap jemaat untuk membangun pertumbuhan iman di tengah-tengah jemaat Filipi. Kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing berbeda-beda, tidak sama. Kalau laki-lakinya suka kuat suaranya, datang perempuannya lemah lembut. Ya. Itu yang harus dipakai. Sehingga nanti sempurnalah sukacita dari Tuhan atas perlakuan, atas tindakan kita, atas sikap kita. Tidak gampang seperti yang Inang bilang tadi. Tidak gampang. Itu semuanya mengalami proses. Dan berbeda-beda setiap keluarga. Makanya orang tua kita mengatakan keluarga itu tidak pernah tamat untuk mempelajari pasangannya. Ya. Walaupun suami istri, walaupun sudah ada anaknya, walaupun sudah ada cucunya, tetapi belajar dan belajar, belajar dan belajar. Apa yang harus didengarkannya untuk kekuatan belajar? Firman Tuhan. Semuanya harus tertuju kepada kasih Kristus. Semuanya harus meneladani kasih Kristus. Supaya mereka sehati sepikir. Supaya masing-masing menggunakan karismanya. Itu yang perlu.
Pikiran dan perasaan punya objek yang sama, yaitu kasih Kristus, dan harus berlangsung dalam satu kasih. Kasih yang sudah dinyatakan Kristus adalah kasih agape. Kasih yang penuh pengorbanan, tanpa syarat. Kekurangan dan keberdosaan kita tidak menghambat kasih Tuhan kepada kita. Dan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti itulah kasih anak-anak Tuhan. Kekurangan dan kelemahan selalu menghampiri kehidupan manusia. Tidak ada yang sempurna. Walaupun kelihatannya sempurna awal-awalnya. Ini paling baik, ini gitu kita ya. Tapi pasti ada kelemahannya. Pasti ada kekurangannya. Kasih agape lah yang kita harus miliki. Aku hadir untuk dia. Aku datang untuk melayani dia. Aku ada untuk melayani. Yesus Kristus seperti itu mengasihi kita. Tidak ada perbuatan kita yang baik. Tidak ada kesempurnaan kita sedikit pun. Banyak kekurangan-kekurangan kita. Tetapi karena kita sudah mengenal kasih Tuhan, kasih agape. Tanpa syarat, dia mengasihi kita. Dengan segala kelemahan kita. Ya, Bosra. Nanti mudah-mudahan lah ya, gak pas yang Inang bilang ini. Nanti kalau semakin lama, Geovita ini akan menurun kecantikannya. Dia nggak sempat lagi bersolek, dia nggak sempat lagi mengurus dirinya, mengurus anak-anaknya, mengurus kerjanya. Jadi dia melupakan untuk merias dirinya. Tapi bukan berarti kamu bisa meninggalkan dia. Karena sudah ada tadi kasih agape. Kasih yang penuh pengorbanan. Kasih yang tanpa syarat tadi. Walaupun dia semakin jelek. Walaupun dia semakin gemuk. Nanti kalau ibu-ibu biasanya agak gemukan dikit ya. Bukan berarti ada kesempatan untuk melupakan. Atau menomorduakan. Atau jadi kurang perhatiannya. Justru supaya dia tetap cantik, kamu harus terus memperhatikannya. Peduli kepada dia. Demikian juga Geovita. Pasti ada nanti kelemahan daripada pasangan yang sudah dipilihkan Tuhan ini. Untuk melindungi hidupmu, Bosra. Tapi bukan berarti kamu bisa berdalih untuk tidak dilindunginya. Karena Tuhanlah yang menetapkan pelindung untukmu. Tuhan yang menetapkan. Ya. Tadi Nang Pendeta bilang, nanti mungkin Geovita ini jadi buruh hombing ya. Baru apa? Stompul. Baru? Stompul. Stompul. Berarti baru tulang bapak. Gitu ya. Kalau baru tulang bapak berarti lebih hati-hati kamu. Kalau baru hombing itu paribanmu. Enggak terlalu susah kan? Karena udah ada 2 tingkatan di atas. Berarti kamu harus lebih hormat sama Geovita karena dia baru tulang bapak. Ya? Ada di sini tulangmu, si hombing? Ada? Oh iya, ada nan tulang. Ini borunya juga ini. 2 pendukungnya Geovita, si hombing dengan si tompul. Jadi boru hombing dia, jadi boru si tompul dia.
Berarti nggak bisa macam-macam dong. Ya, karena ini pariban Bapak ini harus kamu hormati, hargai dia. Karena inilah yang diberikan Tuhan. Mungkin kamu punya pergumulan tersendiri untuk itu. Selama 8 tahun. Bagaimana saya mau lupakan si Geovita ini? Gak bisa. Inilah pasanganmu, kata Tuhan. Berarti menjadi barang yang sangat berharga bagimu. Yang harus kamu cintai seumur hidupmu. Kamu juga telah berjanji tadi, seia sekata. Untuk mengikuti aturan dari gereja HKBP. Apa rupanya kekhususan aturan gereja HKBP? Dang boy sirang ia sosinirang nihamatean. Masih ngerti ya, Bosra? Dang boy sirang ia sosinirang nihamatean. Gak ngerti? Gak bisa cerai kalau tidak kematian yang menceraikannya. Apapun masalahnya. Menjadi kekuranganmu seumur hidup. Dan tidak dihitung. Menjadi warga HKBP. Gereja Tuhan. Kalau ada orang yang mau menceraikan istrinya. 2 minggu ini, sesuai dengan warta tadi, kamu harus memikir-mikirkan itu. Merenungkan dan berdoa kepada Tuhan. Inilah pasanganku untuk seumur hidup. Apapun kelemahannya, apapun kekurangannya. Dan kalian berdua seia sekata untuk mengikut teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus tadi. Apa itu? Kasih agape. Kasih yang tidak harus bersyarat. Walaupun nanti banyak kerikil-kerikil yang harus dilewati. Tetapi harus tetap setia sama Tuhan. Setia kepada pasangan. Karena pasangan kita itu yang dipilihkan oleh Tuhan. Satu tujuan menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebenarnya keluarga Kristen itu. Satu tujuan menyenangkan hati Tuhan. Apa yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Jangan kita hancurkan dengan keegoisan kita. Tetapi senangkanlah hati Tuhan. Kerjakanlah sesuai dengan perintah Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kalau keluarga itu akur, damai, sejahtera, bahagia, itu akan memuliakan Tuhan. Tuhanlah yang membentuk keluarga itu. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan yang memelihara dengan hukum dan peraturannya. Ada hukum, ada peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Seorang bapa, seorang istri. Bisa kalian baca nanti. Efesus 5 ayat 5. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Sehingga setiap anggota keluarga boleh bersuka cita. Kalau peranannya itu dilakukan dengan baik. Satu tadi, menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kita pun beroleh berkat. Bersuka cita, bahagia. Jadi kalau nanti Bosra dengan Geovita sudah diberkati, jadilah keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Datanglah ke gereja, dengarkan firman-Nya. Itulah sumber kekuatan bagi kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya nang pendeta kan ada sekarang live streaming. Ada di mana-mana ibadah.
itu enggak sama. Kalau kita bertemu seperti ini, lebih enak. Lebih tahu kita bagaimana keadaan daripada live streaming. Daripada mengikuti ibadah-ibadah semua gereja-gereja. Tapi ada khusus. Satu, gereja, pertumbuhan iman kita. Datanglah ke gereja. Inang Pendeta tidak akan mengatakan harus ke HKBP, Jalan Jambu. Bisa ke gereja lain di mana tempatnya bertumbuh. Tetapi harus satu. Jangan semua dijalani. Nanti tidak bertumbuh. Hanya melihat kekurangan-kekurangan saja. Sama itu dengan belanja. Kalau kita semua mall kita jalani, semua bentuknya berbeda-beda. Tapi ada satu tempat kita yang khusus. Oh, di sini ada ini. Di gereja HKBP Menteng Jalan Jambu, saya senang. Ketemu dengan Bapak Uda, ketemu dengan Tulang, ketemu dengan Dongan Sahuta. Kan di sini, di sekitar sini ya, Bosra, datanglah. Awalilah hidupmu berdasarkan setia mendengarkan firman Tuhan. Awalilah kekeluargaanmu berdasarkan firman Tuhan. Supaya engkau mendapatkan sukacita yang kamu idamkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami pada sore hari ini boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Keluarga Sinaga dengan si Hombing dan keluarga Geovita Sitompul. Engkau kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan antara Bosra dengan Geovita yang akan melangsungkan pernikahan minggu-minggu ke depan. Inilah awal pertemuan daripada keluarga kedua belah pihak untuk bersama-sama berdoa supaya 2 minggu ke depan Bosra dan Geovita mendapatkan kesempatan pemberkatan nikah. Tolong Tuhan lancarkan semuanya apa yang menjadi rencana daripada keluarga kedua belah pihak untuk menyambut sukacita pemberkatan pernikahan itu. Dan memberikan kesehatan kepada kami semua yang hadir di sini, supaya kami juga boleh menjadi saksi atas pemberkatan nikah Bosra dengan Geovita. Berkatilah gereja-Mu ini Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan berkat Tuhan. Berkati semuanya para hamba Tuhan, pendeta, semuanya sintua, majelis, dan semua yang mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di gereja-Mu HKBP Menteng Jalan Jambu ini. Sebentar lagi kami akan berpisah dari rumah-Mu yang kudus ini. Antarkan kami Tuhan, tibakan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Dan besok juga ingatkan kami untuk beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah minggu yang akan kami ikuti. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 tambah 3 sembari kita mengumpulkan persembahan.
kita nyanyikan ayat 2, kita bangkit berdiri. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Sinar bersinar, itulah kehendak Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Horas. Kami persilakan untuk duduk sebentar. Partupolon ni anak ta, Bosra Yohanes dohot, Geovita Kalista apala ditikion. Alani i perjolomahu pasatami mau lihat gudang. Tu inang padeta, tu parhalado HKBP Menteng, tu par musik nami, songoni tongak ka pangula ni huria nama kobasi acarata sadarion. Salam sehat madhita sudi. Na pedua homo leate ma hupasatami tong tu opung boru, opung Josephine. Ngaro apala ditikion marsahi dunian opung namion alai ala naung mertupol paupunai di luludo satu gari jaun. So ninak tu tulang nami, tu tulang siobing, doh sude aka paneram, moliate di haroromuna. So ni batong dihita nama rongat tubuh, aka boru nami. So ni dong aka ale-ale dong sahuta na hadir apa ditikion, moliate gurang ma upasatami tuhamu. Nah begitu juga dengan Pak Yongki dan keluarga besar, terima kasih sudah sukses acara kita, ya, sudah sukses acara kita, ya, dan seluruh keluarga besar, dan tu tarlumo bima tu hamu hula-hula nami stopul nasi anak tadiang dok sude uduranna, mungkin tong dora hadir di son tulang sibolon. Mulai tema di haroromuna gambar dalam denggan ulah tasedarion sudei alani pasu-pasuni Tuhan di hita. Jadi tarsongoni majo hata sambuta siak kami para anak tatang yakoma
sesuai rencana ni Huria Nakingan pengumuman perjulu tanggal 10 sada titing padua hon tanggal 10 sia Desember saya anggia ma di pasu-pasu tuhata sudah akan nata rencana honon asa acara pemberkatan di tanggal 2 Januari tahun 2022 asa sudah mahita mabuat di Tangyakta asa lancar sudah sesuai dengan dohon nata cita-cita hon. Botima, melihatnya. Selamat siang semuanya. Saya hanya mengucapkan terima kasih dari acara awal sampai akhirnya selesai juga. Terima kasih buat HKBP, terima kasih sama pihak yang terlibat, terima kasih buat Sinaga, terima kasih semuanya, semua telah berhasil. Dan juga buat mempelai supaya acaranya nanti ke depan berhasil juga. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati.